Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. What a day guys. Kita melihat Bitcoin drop luar biasa dalam, terlebih lagi altcoin. Kita bakalan bahas kira-kira apa yang sedang terjadi. Bitcoin bahkan sempat tadi drop di bawah $20.000. Kemudian tentunya kita bakalan bahas juga apa yang bisa kita expect untuk beberapa waktu mendatang. So, hari ini kita bakalan bahas banyak sekali hal-hal penting. So, stay tune terus sampai akhir video guys. Kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka $940 billion atau turun sekitar 5,43%. Nah, Bitcoin sendiri di angka $20.064, Ethereum 1427, BNB 274, XRP 0,37, Cardano 0,3. Kemudian Polygon Matic di $1 dan Dogecoin berada di urutan ke-9 dengan harga $0,065. So, per hari ini kita melihat market semuanya dalam keadaan merah. Penurunannya ranging antara 3, sekian persen hingga kurang lebih 8%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Dengan adanya drop yang terjadi dalam beberapa jam terakhir, guys. Akhirnya kita melihat kembali ada long squeeze terjadi. Dan kali ini yang terliquid itu ada sekitaran 92.000 traders. Dengan total value sebesar $303 juta. Dan tidak mengherankan guys, 90%-nya dari total 278 juta tersebut adalah dari arah long. Oke, ya saya tentunya berharap para viewer saya tidak ada yang termasuk dalam list di sini ya. Kalaupun ada, ya mudah-mudahan kalau kalian ada trade, itu pun kalian pasang stop loss dan tidak sampai margin call. Begitu ya. Jadi ini tentunya bukan hari yang baik untuk kita-kita yang merupakan investor. Ya, dan ini sebenarnya bukan hal baru juga yang pernah kita rasakan. Kalau misalnya teman-teman sudah berada di cryptocurrency sejak tahun 2020 atau 2021, harusnya sudah beberapa kali mengalami hal yang serupa, di mana kita melihat Bitcoin dan kawan-kawan bisa drop luar biasa dalam kurun waktu beberapa jam saja. Gitu ya. Jadi ini adalah yang pertama guys. Yang kedua, volatilitas belum akan berakhir di sini guys. Kenapa? Karena ingat, sekali lagi kita masih akan kedatangan berbagai data penting. Khususnya di hari ini kita akan melihat non-farm payrolls dan juga unemployment rate. Oke? Dan ini akan tentunya mampu menggerakkan market lagi secara volatile. Terlebih lagi kalau misalnya kita melihat ada surprise di data unemployment rate, yang kalau saya pribadi harapannya adalah kita melihat ada peningkatan guys di unemployment rate. Artinya dari 3,4 mungkin bisa bergeser ke 3,6 atau bahkan 3,7. Kalau kita justru melihat unemployment rate itu kembali menguat, oke, kita bisa melihat market lanjut sell off. Tapi sebaliknya, jika kita melihat unemployment rate itu mungkin naik ke angka at least 3,5, 3,6, atau 3,7, harusnya hari ini kita at least akan mendapatkan semacam mini rally lah. Menurut saya pribadi seperti itu. Gitu ya. Dan bukan hanya di hari ini saja guys. Tapi di minggu depan, kita akan melihat data CPI. Oke. Diikuti juga di tanggal 20-an, nanti akan ada Fed Interest Rate Decision. Itulah kenapa di awal bulan Maret kemarin saya sampaikan, kalian pasti akan dapat tontonan menarik di bulan Maret ini. Dan kita sudah mulai melihat pertunjukannya gitu guys. Jadi ya mudah-mudahan ya kita masih akan melihat pertunjukan menarik sampai akhir bulan ini. Khususnya hari ini kita pasti akan lihat volatility lagi nanti malam pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Kalau misalnya waktunya ada, saya mungkin akan lakukan live streaming juga sembari mantau bareng dengan teman-teman semua. Jadi kalau misalnya akan tertarik, nanti malam stay tune aja di YouTube. Saya harusnya kalau misalnya saya live biasanya kurang lebih jam 7 atau 7.30 biasanya. Oke? So, itu adalah yang perlu kalian ingat untuk hari ini. Kemudian, apa sih kira-kira mungkin kan orang berspekulasi gitu. Penyebab kita melihat Bitcoin itu drop
apa sih kok gitu? Menurut saya itu komplikasi dari banyak hal gitu guys. Seperti yang mungkin disebutkan oleh Lark Davis di sini. FUD itu bertebaran di mana-mana sekarang. Dari mulai Silvergate yang dikatakan akan collapse gitu ya. Ya walaupun memang sudah ada buktinya ya dan kemungkinan besar bisa aja collapse. Kemudian soal Mt. Gox yang digadang-gadang bakalan ngerilis 137.000 Bitcoin pada tanggal 10 Maret yang harusnya bukan berita benar ya guys, karena kita bakalan bahas nanti kenapa itu tidak benar. Kemudian ada FUD soal Ethereum Unlock, kemudian FUD seputaran Binance, kemudian FUD seputaran The Fed, di mana mereka akan lebih agresif lagi menaikkan suku bunga sesuai dengan statement dari kakek Powell di testimoni kemarin. Kemudian juga FUD seputaran regulasi yang kemungkinan akan segera datang untuk menghampiri dunia cryptocurrency dan berbagai hal lainnya. Jadi dengan berbagai hal yang kita lihat selama 1 atau 2 minggu terakhir, itu kemudian membuat sentimen market terlihat sangat negatif dan kita akhirnya jebol area major support dan itu membuat kita melihat long squeeze. Jadi berbagai komplikasi hal tersebut kemudian membuat Bitcoin sampai drop, tadi sempat menyentuh di bawah $20.000 dalam ya kurun waktu hanya tidak sampai sehari guys. Kita drop dari 22 ribuan menuju ke sekitaran 19.000 sekian gitu. Oke. Nah, kemudian melanjutkan yang tadi, kenapa menurut saya berita Mt. Gox akan mengeluarkan atau distribusi 137.000 Bitcoin itu tidak benar? Karena ini memang ada artikelnya guys, yang menyebutkan Mt. Gox registration deadline pushed for another month. Jadi yang dikatakan kemarin tanggal 10 Maret itu bukanlah tanggal di mana Bitcoin para nasabahnya akan didistribusikan, tetapi adalah deadline untuk para nasabahnya memilih mau dibayar dengan cara apa gitu. Metode pembayarannya mau seperti apa. Tetapi kali ini ada headline baru. Mereka push lagi 1 bulan. Oke, alias dikasih waktu 1 bulan tambahan untuk para nasabahnya memilih metode pembayarannya. Dan menurut salah satu orang di Twitter, Craig B, ini mungkin harus di double check lagi guys. Tapi katanya distribution deadline-nya itu akan di-push back lagi dari yang awalnya harusnya 30 September itu menjadi Oktober 31. Artinya waktu distribusinya pun akan didorong lebih telat dari yang awalnya 30 September menjadi 31 Oktober. Jadi para nasabah Mt. Gox itu baru akan menerima Bitcoin-nya itu di bulan Oktober tahun ini guys. Jadi bukan sekarang gitu ya. Walaupun ya mungkin ada yang pasti akan komentar, tapi kok buktinya hari ini kita drop gitu. Ya, saya nggak bisa pungkiri bahwa kita drop, tetapi itu tidak mengubah fakta bahwa yang sebenarnya terjadi adalah memang Mt. Gox belum mendistribusikan Bitcoin-nya gitu. Oke, jadi ini adalah hal-hal yang perlu kalian ketahui untuk hari ini. So, sekarang kita langsung aja masuk ke chartnya guys, tanpa basa-basi lagi, dan kita bakalan cek kira-kira apa sebenarnya yang sedang terjadi di Bitcoin. Nah, kalau misalnya teman-teman nonton video saya semalam, harusnya tahu ya bahwa teman-teman saya sampaikan saya sebenarnya pengen mencari peluang untuk buy di sekitaran area 21.200. Oke, bagi saya itu harusnya akan menjadi area support. Tetapi jika teman-teman jeli melihatnya, kita itu tidak mendapatkan ada setup sama sekali dan kita langsung drop dari sana tanpa ada perlawanan sedikit pun dari para buyers. Dan hokinya gitu ya, ini terjadi harusnya di Indonesia itu subuh gitu guys. Jadi saya juga nggak sempat buka posisi. Kalau misalnya teman-teman ada sempat buka posisi di sini, ya kalau misalnya kalian taruh stop loss, berarti harusnya kalian akan terkena stop loss gitu. Tapi harusnya menurut saya kebanyakan orang nggak bakalan masuk, karena ini juga terjadi tadi subuh gitu ya. Terlebih lagi, kalau misalnya teman-teman ada sekalian mantau marketnya, harusnya tidak akan masuk dengan keadaan seperti ini, di mana kita mendapatkan drop luar biasa kencang, tanpa ada sama sekali perlawanan dari para buyers. Oke? Dan sekarang kita berada di area 20.000 guys. 20.000. Sudah berapa lama nih guys, kita tidak melihat angka 20.000 di Bitcoin. Terakhir kali itu di tanggal 14 Januari 2023. Oke, so pertanyaannya adalah what's next gitu kan? What's next? Apa yang akan bisa kita expect terjadi berikutnya di Bitcoin? Sebenarnya ya kalau kita bicara soal price actionnya sendiri, ya kita bisa dengan pasti menyatakan bahwa momentum sekarang terlihat bearish gitu guys. Oke, momentum sekarang terlihat bearish. Tetapi yang kalau misalnya teman-teman sudah nonton video saya dari berbulan-bulan yang lalu, harusnya tahu saya sudah sampaikan juga ke teman-teman semua bahwa selama kita mampu maintain di atas area di sini,
bagi saya gitu ya, kita masih berpotensi membentuk apa? Inverse head and shoulder. Walaupun mungkin untuk sekarang kalian akan merasa harusnya nggak mungkin sih kok. Coba lihat aja sell off yang tadi terjadi gitu kan. Itu sudah deras banget dan kita kemungkinan besar bakalan ke lower low baru. Ya saya tidak memungkiri senario tersebut bisa saja terjadi gitu ya. Itulah juga kenapa alasan saya sering sekali mengingatkan ke teman-teman semua di video 1 atau 2 minggu yang lalu. Dimana saya katakan guys, ketika harganya masih di sekitaran 25, 24, please gitu ya, kalau misalnya teman-teman sekarang merasa exposure-nya terlalu besar, mungkin boleh dikurangi take profit atau sebagainya. Dan settinglah portofolio kalian sedemikian rupa, sehingga kalian merasa akan mampu menghadapi segala senario yang mungkin terjadi. Oke, jadi saya udah ingatkan itu berkali-kali. Dan saya udah juga jelaskan ada 3 senario yang bisa terjadi. Antara pertama kita membentuk lower low baru, yang kedua kita bisa sideways berbulan-bulan di sini, yang ketiga kita sudah ketemu dengan bottom bear market dan kita akan rally dari sini. Dan saya sampaikan teman-teman, wajib portofolio kalian itu siap untuk menghadapi ketiganya. Kalau kalian cuma siap ke senario di mana kita sudah ketemu dengan bottom bear market, maka harusnya gitu ya, ketika kalian melihat hal ini terjadi, kalian sekarang berasa ketar-ketir gitu. Kalau saya mah santai-santai aja guys. Kenapa saya tidak panikkan ketika melihat Bitcoin seperti ini? Ya orang saya memang tujuannya untuk long term gitu. Dan portofolio saya memang sudah saya set supaya saya merasa akan mampu hold portofolio tersebut sampai beberapa tahun ke depan. Jadi kalaupun kita drop lagi misalnya menuju ke lower low baru, saya anggap itu sebagai sebuah discount. Tapi intinya gini lah guys. Secara price action, selama kita maintain di atas area ini, kita masih berpotensi membentuk inverse head and shoulder. Yang berarti gitu ya, kalau misalnya kita tidak mendapatkan ada perubahan apapun dari segi price action, artinya kita terus-menerus membuat drop. Kalau kita terus membuat hal seperti ini, drop, bear flag, drop, bear flag, drop. Kalau misalnya bear flag lagi muncul, maka kita terus akan melakukan hal ini sampai kemungkinan kita akan ketemu lagi di sekitaran area 18 ribuan di sini. 19.000 sampai 18.500 itu adalah range ya gitu guys. Oke, yang kemungkinan akan menjadi area major support. Oke, dan harusnya akan ada demand kurang lebih di sekitaran area tersebut. Yang walaupun tidak bisa digaransi, tapi kalau kita lihat dari segi struktur sebelumnya, ini berkali-kali itu dipertahankan gitu guys. Oke, jadi harusnya saya juga expect akan ada hal yang sama terjadi ketika kita nyampe ke sekitaran area di sini. Jadi untuk sementara teman-teman, menurut saya sih sebenarnya belum ada sama sekali alasan bagi kita untuk kemudian counter trend dan masuk long guys. Oke, kalaupun sell, teman-teman harusnya kemarin sudah sell-nya dari sini gitu ya. Kita ada beberapa kali dikasih setup. Pertama di sini, kedua di sini, ketiga di sini. Kalau ketiganya teman-teman tidak sempat masuk gitu ya, alias tidak mendapatkan sama sekali peluang untuk short dari sini, maka sekarang itu sudah bukan waktu yang tepat lagi untuk short gitu guys. Kita sudah drop luar biasa kenceng di sini. Oke, secara risk and reward ini tidak akan lagi bagus untuk teman-teman kalau misalnya open lagi short di area di sini. Kecuali ya teman-teman mungkin bisa mendapatkan ada pullback, kemudian bentukannya korektif seperti bear flag, kemudian retest ke area di sekitaran 21.000 di sini, 21.200 sampai 400-an. Ini mungkin baru bisa dimanfaatkan lagi untuk short. Oke, alias kalau misalnya teman-teman masih nekat untuk short, tunggulah pullback-nya gitu. Bukan sekarang. Oke? Dan kalau teman-teman yang hobi high risk gitu dan katakan saya mau counter trend kok, pokoknya saya mau cari buy aja gitu. Menurut saya sekarang pun bukan waktu yang tepat untuk masuk gitu. Karena apa setup yang bisa kalian dapatkan di sini? Belum ada sama sekali, guys. Menurut saya ya. Yang saya lebih prefer lihat kalau misalnya teman-teman tetap nekat mau long juga adalah kita konsolidasi dulu sekitaran di sini. Kemudian kita mencoba untuk drop tapi kemudian di reverse lagi. Dan ini adalah semacam konsolidasi yang kita mau lihat dulu gitu ya. Sebelum kita mendapatkan ada reverse in momentum. Karena agak jarang ya kita temukan kalau ketika kita melihat momentum beresnya sekuat ini lalu tiba-tiba kita langsung rally seperti ini. Itu jarang guys, bukan tidak mungkin tapi jarang. Oke, kecuali mungkin kita akan mendapatkan surprise di beberapa data seperti unemployment rate, CPI dan juga Fed interest rate decision, maka kemungkinan hal tersebut bisa terjadi. Tapi in the normal times atau kalau bisa konteksnya
adalah hari-hari normal gitu ya, maka itu akan jarang sekali terjadi gitu. Jadi kalaupun kita mau buy di sekitaran area di sini, tunggulah marketnya calm down dulu, kemudian kasih kita clue bahwa bearish momentum sudah berkurang dengan cara ya kita konsolidasi, kemudian drop, konsolidasi, mungkin kemudian drop lagi. Dan bisa aja kita akan membentuk berbagai macam reversal pattern, mungkin semacam falling wedge di sini, ataukah ada double bottom, triple bottom. Baru dari sana mungkin teman-teman bisa consider untuk masuk kembali buy. Oke, tapi itu pun harus mungkin melalui konsolidasi selama beberapa hari dulu sebelum kita bisa memutuskan, oke, kita sudah mendapatkan ada indikasi reversal pattern lagi, apakah ini worth it untuk masuk atau tidak, baru kita akan pertimbangkan lagi nanti. Oke, jadi untuk sementara, kalau misalnya teman-teman belum sempat masuk short, ya ini bukan saat yang tepat, yang buy juga sama. Biarkan market kasih kita clue berikutnya lagi guys, maunya ke arah mana. Cuma untuk sementara, yang kita bisa tahu adalah bearish momentumnya masih terlihat sangat kuat. Dan kalau misalnya kita terus mendapatkan drop seperti ini, maka next targetnya menurut saya area 19.000 sampai 18.500 bisa menjadi support berikutnya. Dan kalau kita ada pullback dari sini dan membuat bear flag, itu mungkin baru bisa teman-teman manfaatkan lagi sebagai peluang untuk short. Gitu ya. So, itu aja sih untuk hari ini guys. Saya rasa terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video guys. Bye-bye.